Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya adalah merupakan informasi yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer, baik di instansi pemerintah pusat maupun di instansi pemerintah daerah, di berbagai kementerian atau lembaga, lembaga pendidikan, kesehatan, Kemenak, dan lembaga lain. Yang mana pada informasi ini yaitu informasi tentang golongan honorer non-ASN yang menjadi prioritas utama pengangkatan sesuai dengan yang tertuang dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru atau RUU ASN yang baru. Jadi di sini dijelaskan bahwa golongan honorer yang akan menjadi prioritas pengangkatan itu ada 3. Nah tentunya Bapak Ibu mengetahuinya dengan mengikuti terus informasi ini. Demikian untuk seterusnya, silakan simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. 3 golongan honorer ini bisa diangkat langsung jadi PNS tahun depan. Tahun depan yang dimaksud adalah tahun 2023. Patokannya yaitu pengesahan RUU ASN menjadi Undang-Undang ASN. Bapak Ibu simak deretan golongan honorer yang akan diprioritaskan pengangkatannya. Secara bertahap, dimulai tahun depan, terdapat 3 golongan pekerja yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil oleh pemerintah. 3 golongan pekerja ini namanya tertuang dalam draft perubahan RUU ASN nomor 5 tahun 2014 yang akan diupayakan pemerintah diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Jadi di dalam draft perubahan RUU ASN nomor 5 tahun 2014 akan direvisi. Para pekerja tersebut antara lain tenaga honorer, tenaga kontrak, hingga pegawai tidak tetap non-PNS. Jadi ini nomor 5 tahun 2024 tertulis bukan ya Bapak Ibu, tapi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Seperti diketahui, draft perubahan RUU ASN nomor 5 tahun 2014 menyisipkan banyak hal terkait pegawai negeri sipil. Salah satunya mengenai pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil, artinya pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil ke depan. Tentu ini menjadi kabar baik kepada para tenaga honorer yang kini sudah lama mengabdi. Mengutip salinan RUU ASN yang diterima Klik Pendidikan ID tentang perubahan atas Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ditulis bahwa ada peluang para tenaga honorer diangkat jadi pegawai negeri sipil. Dalam pasal tambahan dalam RUU itu, khususnya pasal 131A, yang berbunyi bahwa tenaga honorer yang meliputi pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Ingat Bapak Ibu ya, pegawai honorer atau tenaga honorer yang dimaksud adalah pegawai tidak tetap, kemudian pegawai tetap non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak yang telah melakukan pekerjaan di instansi pemerintah secara kontinu dan diangkat berdasarkan surat keputusan atau SK yang dikeluarkan sampai dengan 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS. Wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Begitulah kalimat dalam RUU ASN tersebut. Dalam pasal 2 revisi Undang-Undang ASN atau RUU ASN tersebut juga disebutkan bahwa dalam hal pengangkatan pegawai negeri sipil atau PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan atau
verbal data SK pengangkatan honorer. Sementara dalam pasal 131 ayat 5 disebutkan bahwa tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Jadi ada satu keuntungan dengan pemerintah pusat yang diangkat Bapak Ibu, yaitu anggarannya tidak terbeban kepada daerah, tetapi ini masuk dalam anggaran pemerintah pusat. Jadi inilah 3 golongan honorer itu yang akan diangkat menjadi PNS ya setelah revisi Undang-Undang ASN disahkan menjadi Undang-Undang ASN ke depan. Tidak hanya itu saja, dalam RUU tersebut juga dijelaskan ya ada tulisan terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Dalam pasal 2 RUU ASN tersebut juga disebutkan bahwa dalam hal pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Jadi patokannya Bapak Ibu, surat keputusan pengangkatan atau SK pengangkatan. Sementara dalam pasal 131 ayat 5 disebutkan bahwa tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Ya, jadi di sini dalam pasal ini atau dalam RUU ASN ini yang baru ya, banyak pasal dan banyak ayat yang mengatur tentang pengangkatan pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak menjadi pegawai negeri sipil. Sehingga ketika diangkat oleh pemerintah pusat, mereka tidak akan dipusingkan dengan masalah gaji yang biasanya tertunda. Kenapa? Karena pemerintah pusat langsung mengantisipasi hal tersebut karena memang dalam APBN telah tertuang atau termuat anggaran gajinya. Pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS, ini sebagaimana tertuang di dalam pasal 131A atau sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 131A ayat 1 dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Sehingga dengan penegasan kalimat di dalam RUU ini, maka para tenaga honorer punya peluang besar direkrut menjadi pegawai negeri sipil. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Begitulah bunyi pasal 135A ayat 2. Ada banyak perubahan yang dilakukan pemerintah dan DPR dalam RUU ASN tersebut. Harapannya para honorer yang sudah lama bekerja tanpa kejelasan status mulai tahun 2023 mendatang bisa terjawab dengan hadirnya perubahan Undang-Undang ASN yang terbaru. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu tentang 3 golongan honorer non-ASN yang menjadi patokan utama atau prioritas utama pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil ketika revisi Undang-Undang ASN ini disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.